Pertama, periksa data. Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Bandingkan informasi atau berita dari sumber yang berbeda. Bedakan informasi atau berita berdasarkan opini dan fakta yang disertai bukti dan kesaksian. Selanjutnya, tips untuk menangkal penyebaran hoax, kita harus memperhatikan keaslian foto atau gambar yang diekspos. Gambar-gambar yang diekspos di sosial media internet seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya itu sangat mudah tersebar dan belum tentu jelas kebenarannya. Maka dari itu, beberapa langkah yang harus kita lakukan untuk mengecek keaslian gambar atau foto sebelum kita turut menyebarkan berita adalah yang pertama, buka aplikasi Google, laman Google, lalu ketikkan Yandex. Di sini kita pilih image. Kemudian, klik ikon kamera di bagian kotak search box. Ketikkan tautan URL atau dari suatu gambar yang akan dicek keasliannya. Metode lain dengan mengunggah foto yang akan dicek. Muncul hasil pencarian di mana situs pertama yang mengunggah hasil tersebut berada di posisi teratas. Hasil pencarian terlihat teks foto yang menerangkan kebenaran gambar tersebut. Selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk menangkal hoax adalah ikut grup diskusi. Ikut serta dalam grup atau forum berita terupdate atau forum anti-hoax. Kredibilitas dari berita atau informasi yang kita terima harus berasal dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu, kita pastikan kita mendapatkan berita-berita yang aktual dan benar. Ikut dalam grup, diskusi, ataupun forum ilmiah yang di dalamnya ada pakar atau narasumber yang sesuai bidangnya. Itu dapat membantu kita memilah mana berita yang hoax ataupun tidak. Hati-hati dengan judul provokatif. Di zaman sekarang ini diperlukan kecerdasan dan kedewasaan berpikir dalam membagikan suatu informasi atau berita. Jangan mudah terprovokasi dengan info-info yang tidak jelas. Salah satu ciri dari berita hoax adalah terlihat dari judulnya yang lagi-lagi mengandung provokatif. Hal ini sengaja dibuat agar menarik pembaca untuk membuka artikel berita tersebut. Artikel berita hoax yang dibuat sensasional tentu lebih mengandung nilai daya tarik bagi pembaca. Padahal isi dalam berita bukan dari kebenaran fakta yang sebenarnya. Ada penambahan-penambahan informasi yang sengaja dibuat agar menimbulkan kerusuhan. Hoax seringkali menggunakan judul yang sensasional dan provokatif, misalnya dengan langsung mengarah ke pihak tertentu. Isinya diambil dari informasi berita resmi, hanya saja judulnya yang dibuat tidak sesuai dengan isinya atau direkayasa sehingga menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki oleh pembuat hoax. Solusi untuk para pembaca apabila menjumpai berita yang menggunakan judul provokatif sebaiknya mencari referensi berupa berita serupa tetapi dari media yang lainnya. Kemudian bandingkan isinya apakah sama atau berbeda. Dengan cara berikut akan membuat kita para pembaca dapat memperoleh informasi yang seimbang. 5. Cek alamat situs. Kita semua tahu bahwa di zaman teknologi sekarang, informasi sangat mudah didapatkan. Salah satu media yang mungkin banyak dicari orang untuk mendapatkan informasi adalah internet. Tapi, tahukah kita membedakan sumber informasi di internet tersebut yang dapat dipercaya? Ya, dengan mengecek kebenaran alamat situs tersebut. Salah satu cara untuk mengecek keaslian atau tidaknya berita adalah dengan cek alamat domain sumber informasi. Domain yang biasanya digunakan untuk keperluan komersil dan terdiri dari 3 huruf atau lebih seperti .com, .net, .info, dan lainnya. Lalu ada pula domain negara yang dikelola oleh masing-masing negara di dunia dengan pendaftaran yang membutuhkan verifikasi identitas atau legalitas.
Untuk Indonesia, domain negara berupa kode .id dan diatur dalam undang-undang serta dikelola oleh lembaga yang resmi. Terdapat juga subdomain untuk domain instansi seperti pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menggunakan .go.id. Lantas, manakah yang harus dipercaya? Domain untuk keperluan komersil bisa dapat dipercaya, asal terdapat sumber referensi yang cukup jelas. Bagaimana dengan domain dari negara? Perlu diketahui bahwa domain negara berfungsi untuk fitur keamanan, di mana pendaftaran situs menggunakan identitas resmi dapat meminimalisir penyalahgunaan dan lebih cepat dilacak oleh pihak berwenang. Demikianlah cara singkat dari saya untuk mengecek alamat situs hoax dengan yang resmi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.